wabarakatuh. Selamat sore. Om Hastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selamat Munsiden pribadi sebagai mahasiswa PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk UKIM. Ini sebagai satu peserta saya. Di sini saya sebagai guru seni budaya di SMP 18 Bintan, di mana sekolah kami terletak di daerah 3T, dan saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang teknik dasar seni peran. Selamat menyaksikan. Belajar, mereka berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak absen terlebih dahulu. Abi Maulana, Ya, Pak. baik. Absen 2. Angger Budi Laksana, Ya, Pak. Muhammad Fitra Ramadana. Udah lama ke sekolah. Ya, ini menjadi catatan untuk kita semua ya. Jadi kalau kalian usahakan, upayakan sudah berada di pulau terpinggirkan macam ini, jadi motivasi untuk belajar harus tetap ditingkatkan. Kenapa? Karena jenjang pendidikan yang akan menentukan kalian di masa depan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang misalnya berhenti sekolah, pergi ke laut, bisa cari uang, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya konsep dalam pembelajaran, konsep dalam diri kita sendiri dalam menempuh kehidupan ke masa depan. Jadi kalian tetap semangat, karena apa? Dengan ijazah SMP paling tidak menjadi fondasi kalian menuju ke SMA dan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pada materi pada kesempatan kali ini, di mana kemarin kita sudah menyaksikan beberapa video tentang teknik dasar seni peran atau acting. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama menyaksikan, di situ ada video di mana di situ sudah ditampilkan juga bagaimana sih tentang teknik olah tubuh, teknik olah vokal, teknik olah rasa. Ya, di mana di situ kemudian dikemas juga dalam seni pertunjukannya. Itu kemarin hanya pertunjukan fragmen saja, artinya cuplikan dari sebuah naskah. Nah, kita sudah menyaksikan bersama-sama dan kita sudah mengulas kembali bagaimana sih masalah teorinya dan semacamnya. Kita sudah bahas kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran, di mana kita akan memulai yang namanya praktek. Nah, kalau kemarin kita belajar teori, sekarang kita akan belajar praktek. Olah tubuh itu seperti apa? Kita akan mencoba bersama-sama. Nanti kalian sudah memiliki pada tubuh ini olah tubuh. Nanti kita coba seperti itu. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi kalau sudah memahami yang kemarin kita bahas bersama. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Ingat, teknik dasar seni peran. Teknik dasar seni peran itu mencakup bahasa singkatnya adalah acting. Nanti goalnya seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat, sebuah perwujudan karakter sesuai dengan keinginan sutradara atau naskah. Jadi pada dasarnya kalian menggunakan 3 teknik dasar dalam seni peran itu menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan acting. Nanti kita akan mencoba melakukan observasi di setiap kelompok. Diingat yang berkaitan dengan yang Bapak jelaskan nanti dengan ditambah dengan LKPD, kalian harus bisa memahami tersebut dan bisa menuntaskan proyek tersebut. Karena nanti kita akan memiliki proyek ke depannya. Kita lanjut olah rasa. Olah rasa di sini juga acting pada dasarnya mengkaitkan kemampuan dalam menunjukkan
menunjukkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Nah, kembali lagi untuk mendukung karakter yang dimainkan, ya. Dimana di sini dibagi menjadi 3, pola rasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latihan konsentrasi. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih latihan konsentrasi, fokus. Kemudian latihan imajinasi, membayangkan seandainya. Nah, itu membayangkan seandainya. Makanya yang sering banyak tidur, bermimpi, pasti banyak berhayal. Itu namanya imajinasi. Kalau kalian mungkin pernah nonton SpongeBob, imajinasi. Nah, itu adalah imajinasi adalah bayangan atau hayalan. Nah, latihan emosi itu adalah pengungkapan perasaan. Jadi emosi ini bukan berarti marah ya, tapi lebih tepatnya ingatan emosi itu adalah perasaan di mana kita mengulas balik hal-hal yang ada sebelum kita lakukan. Contoh misalnya yang sudah pernah kita lakukan, ada marah, ada sedih, itu namanya ingatan emosi. Nah, kita akan bermain-main juga di situ. Nanti kita akan praktekkan. Nah, contoh latihan emosi. Kira-kira gambar ini ngapain? Cemberut. Habis diputusin pacar gitu ya, atau lihat pacarnya lagi sama laki-laki lain atau perempuan lain, ekspresi seperti ini. Najong berarti dia lagi apa kira-kira? Kesel lah. Kesel. Apa lagi? Ada yang bisa menafsirkan yang lain? Cemberut. Siapa bilang cemberut tadi? Cemburu ya. Cemburu. Oke, berarti dapat ekspresi cemburu. Boleh menafsirkan, beda-beda boleh. Ya. Kira-kira gambar kedua? Menunjuk. Ada yang lain? Kayak misalnya mau marah gitu Pak. Oke. Kayak hey. Oke, boleh. Jadi ungkapan sebagai pengantar ya. Oke, lanjut yang ini. Punya ide, sampai jawab punya ide. Oke, punya ide, bagus. Aha, punya ya. Punya ya. Gitu ya kan? Itu ekspresi natural yang selalu setiap hari kita lakukan. Kira-kira di gambar keempat? Bahagia. Ketawa. Kira-kira bahagia kenapa ini? Ketawanya kenapa? Wah, iya, boleh. Jadi bahagia di sini kalian boleh memiliki interpretasi masing-masing. Pak, itu ketawanya karena mungkin ada orang jatuh dari motor, Pak, lucu bisa kelumpur gitu. Sekali bangun, wah, makanya kayak gini-gini ya ketawa. Boleh diekspresikan seperti ini. Pada gambar 5 kira-kira apa ini? Kan dulu. Siapa yang mau jawab? Pakai tangan. Oke, ayo. Gerem, boleh. Bisa. Siapa lagi? Siapa? Ya. Emosi Pak. Emosinya di mana nih? Marah. Marah. Oke. Gitu ya. Ada yang gerem. Oke. Yang lain ada lagi? Gemas Pak. Gemas. Jadi kalau misalnya kamu nih ada yang musik sama kamu, gitu ya. Jadi diekspresikan, jangan kau itu kan hanya menggunakan yang melakukan menggunakan ekspresi. Jadi orang marah, kesel, sedih itu tidak selalu diungkapkan dengan menggunakan vokal. Aku marah, kasih tahu. Yang marah ini. Jadi cukup kamu dengan menggunakan ekspresi, kamu sudah bisa menunjukkan kepada orang tersebut. Oke, gambar terakhir. Nangis Pak. Siapa yang bisa jawab? Nangis Pak. Nangis kayak susun pacar itu Pak. Oke, intinya apa? Sedih. Iya Pak. Yang lain yang sedih mungkin ada? Pak nangis sambil meringos. Oh, meringos. Kita kan nggak tahu dia nangisnya kenapa. Apakah habis diputusin pacar? Apakah dia itu nangis karena hidupnya kesumbat? Ya. Jadi untuk menafsirkan sebuah ekspresi, ya itu kita kaitkan nanti dengan berbanyak hal yang kaitan dengan teknik olah tubuh yang lainnya. Contohnya adanya olah vokal, adanya olah suara, ya kalau olah vokal tadi olah tubuh dengan gestur, makanya akan menjadi satu kesatuan yang namanya acting untuk memperkuat sebuah karakter. Nah kita kalau memang foto kayak gini, itu kenapa ya kira-kira ya? Meraba-raba kan? Tetapi kalau kita kaitkan dengan olah tubuh, dengan teknik olah tubuh, dengan tambah dengan olah vokal lagi, maka kita bisa menunjukkan bahwasanya dia sedang berekspresi apa. Nah itu nanti kaitannya dengan ini. Contoh misalnya ini, vokalnya sedih. Itu adalah olah tubuh. Tambah dengan ditambah lagi. Aduh kenapa ya?
Nah, itu adalah jadi satu kesatuan menjadi entity. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita next. Nah, di sini ada 3 tugas yang perlu kamu pecahkan. Yang pertama, seni budaya. Di sini ada tugas yang akan dipecahkan. Yang pertama, menggabungkan teknik olah tubuh, olah rasa, dan olah vokal yang Bapak tadi sebutkan tadi. Bapak tadi mencontohkan bahwasanya dalam berekspresi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak tadi hubungan teknik teknik dasar tadi menjadi satu kesatuan dalam acting, ya. Itu yang menjadi tanda tanya saya sehingga Bapak memberikan clue kepada kalian. Nah, di sini menggabungkan. Nanti Bapak akan bagi 2 kelompok. Silakan kamu mencoba, ya, mengekspresikan bagaimana cara menggabungkan ketiga ini menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, membuat fragmen. Membuat fragmen itu apa? Cerita singkat atau cuplikan naskah. Kalau seandainya kamu kesulitan, bikin aja cerita pendek. Mungkin durasinya 2-3 menit saja. Bisa? Kemudian yang ketiga, setelah kamu membuat sebuah cerita 2-3 menit saja, kamu dilanjut dengan memperagakan fragmen yang telah dibuat. Jadi kita akan mementaskan. Cuman nanti setelah kita membentuk kelompok, kita akan bermain-main di luar kelas. Sekaligus juga akan memperagakannya juga di luar kelas. Oke. Sebelumnya Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Jadi setiap kelompok kita bagi dulu ya. Biar nggak rumit. Dari kemarin Bapak sudah memilah ada menjadi 2 kelompok, yang sebenarnya 3 kelompok, yang 1 kelompok itu kita bisa jadi 2 lagi. Jadi ini 2 bangku ini jadi 1 kelompok ya. Jadi ada kelompok 2, yang ini kelompok 1, jadi 1 kelompok 2. Oke. Nanti akan Bapak membagi LKPD-nya. Silakan kamu terlebih dahulu mencoba menggarap hal tersebut. Oke, Bapak bagikan dulu. Bapak Anda tunjuk 1 ketua kelompok aja ya. Ya, Pak. Ini yang perempuan aja kelompoknya. Nah, ini laki-laki aja 1 di sini. Kita mencari dan memecahkan masalah tersebut untuk mendapatkan proyek. Ingat, proyek kali ini kita menggunakan sebuah fragmen di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah pertunjukan utuh, ya, pertunjukan utuh yang berkaitan mungkin durasinya hanya 5-7 menit, tetapi secara rangkaian utuh seperti itu. Oke, silakan kita bersiap-siap untuk menuju ke luar kelas. Bapak dulu ya. Oke, ayo kita. Jadi 2 kelompok, yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 2 sini. Kelompok 2 sebelah sini. Silakan membuat lingkaran. Kalian berdiskusi dulu mengenai masalah penjadwalan tentang proyek yang akan kita lakukan. Silakan duduk. Ada pada depan lingkaran. Nah, bikin lingkaran kecil. Silakan dibahas tentang penjadwalan, artinya dari hari ini apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti apa, atau nanti setelah pulang sekolah kita mau ngapain. Silakan berdiskusi apa yang akan kalian lakukan, ya. Kira-kira
apa nak mau dieksekusi habis dari pelajaran dari sini untuk program berikutnya kalian ngapain? Artinya dalam sebuah pertunjukan itu kan ini kan sekarang lagi fokus ke tekniknya, ke aktingnya. Nanti kan di project itu kalau yang utuh itu kan ada naskahnya yang utuh, kemudian kostumnya. Coba kalian bayangkan nanti kalau sudah bikin fragmen yang akan kalian bikin itu ya, coba dibayangkan misal ya ada yang jadi dukun. Nah kira-kira kostumnya dukun itu seperti apa misalnya, terus yang kostumnya pemuda yang tadi istilahnya gangster motor itu seperti apa, masa bajunya pakai sarung kan nggak masuk ya kan. Di situ coba silakan dibahas kira-kira seperti apa nanti untuk proyek ke depannya. Jadi di step by step, oh nanti seperti ini kostumnya, bajunya kira-kira gimana gitu, semacam. Jadi di sini nanti silakan juga dibahas masalah penjadwalannya ya. Sekarang ini kan lagi fokus ke tekniknya, ya kan? Jadi yang teknik pemeranannya, padahal nanti proyek yang kita akan lakukan panjang tuh. Baik itu ada naskahnya, harus kalian bikin naskah. Kemudian misalnya nih berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai pelajar. Ada di situ Pak, ada kita percintaan remaja Pak misalnya. Nah di situ dipikirkan coba kira-kira kostumnya seperti apa. Kemudian masa pertama cewek nih, ini cewek yang diperebutkan. Masa penampilannya tak mandi dan semacamnya itu kan perlu dipikirkan. Berarti kan harus cantik gitu kan. Nah terus yang merebutkan seperti apa, karakternya seperti apa. Nah itu coba dibayangkan, kamu diskusikan seperti apa proyek jadwalnya. Nanti ini udah habis ini teknik. Nanti setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan memikirkan kostumnya. Di sini kita memikirkan ininya, teknik seperti itu dan semacamnya. Tuh coba. Biasalah. Yang mana itu? Boleh. Nanti kan kalau misalnya ini, tapi kalau untuk sekarang kita fokusnya ke tekniknya dulu. Tapi nanti kalau misalnya sudah kita lari ke proyek yang akan kita garap nanti, ya anak jalanan kan harus stylenya gimana dong, gitu. Jadi kalau misalnya, Pak, saya kan anak motor nih, tak mungkin yang namanya anak motor tuh pakai sarung. Tadi Bapak bilang pakai sarung, berarti anak motor tuh kecenderungannya pakai jaket, ya kan? Tidak jaket kulit keren gitu kan, dan semacamnya. Helmnya pun kadang helm yang gaul, itu namanya anak motor. Jadi harus sesuai, jangan pula nanti orang dengan kamu melihat saja, tengok begini, wih, ini anak motor nih, kan nampak. Kalau orang sudah pakai sarung, pakai ini, wah ini Remus nih, remaja musola, kan nampak. Tak mungkin anak motor tuh pakai sarung, urakan, terbang pula sarung nanti. Jadi memang harus match. Baik, untuk dua kelompok ini kalian sudah berdiskusi mengenai masalah penjadwalan. Bagi Bapak udah cukup, karena kita akan berjenjang ya. Silakan sekarang untuk melakukan observasi pada tugas tersebut. Contoh di sini menggabungkan ketiga teknik seni peran. Silakan kalian berdiri, silakan kalian berekspresi di sini. Misalnya, silakan dalam satu kelompok kita masing-masing ya. Nyoba, misalkan mencoba. Yuk kita coba teknik olah tubuh dulu. Misalnya dari kepala seperti ini ya, seperti biasa. Nanti kalau ada kesulitan nanti Bapak bantu. Nanti di situ kan ada olah tubuh, silakan kamu coba. Setiap kelompok gak perlu sama ya. Ini kelompok masing-masing karena nanti kalian akan membentuk sebuah naskah atau fragmen, kemudian dipentaskan sesuai kebutuhan kelompok masing-masing. Ingat, kalian dua kelompok ini menunjukkan yang terbaik. Nanti hasil dari pementasannya akan dikoreksi dengan kelompok yang lain. Jadi harus maksimal. Seperti itu. Nah, silakan untuk kalian melakukan observasi ketiga tugas tersebut. Lagi. Sama-sama ya, sama-sama. A, I, U, E, O. Di kelompok satu mengangkat tentang kisah percintaan remaja. Kita perjelas lagi. 1, 2, 3. Iya.
semakin semangat karena di sana tentang perdukunan ini yang lagi sekarang lagi marak ya. Siapa lagi yang sekarang lagi marak itu? Arya siapa itu yang katanya dukun abal-abal itu? Yang di Padepokan Blitar itu? Bu Samsudin. Bu Samsudin. Samsudin. Ya. Nah, itu ini menarik topik dari kelas dari kelompok 2 di mana mengangkat tentang perdukunan yang sekarang lagi viral ya. Iya, Nah, itu mungkin inspirasinya dari Samsudin ya. Iya, Pak. Oke, per kelompok beda-beda ya. Konsepnya masing-masing. Silakan kalau latihan dulu. Dia agak nyerong. Dukun, suaranya di sini ya ingat ya, pemanfaatan ulah vokal. Jadi ulah vokalnya nggak keras sedikit. Jadi baru. Jadi jangan. Oke, Pak. Nah, coba lagi. Kak, yo. Bismillah. Bismillah. Tiba kamu mau disantet, gimana risalnya kamu? Andai saja saya bisa memiliki Ayu, pasti saya akan bahagia. Saya berharap pada hari ini dia berdiri di samping saya dan melihat senyumnya yang indah. Ada cewek. Terbalik. Kamu kenapa dari tadi saya lihat kau ngomong-ngomong sendiri? Bukan apa-apa. Kau ngomongnya gagut. Hei, kamu kenapa berduaan sama pasanganku? Kamu geser sini. Geser. Ada apa kalian berdua di sini? Saya bisa jelasin nggak kayak gini semua ceritanya. Aku nggak peduli alasan kalian. Ayo kita pergi. Kamu tengok ya, kita masih ada urusan berdua. Awas kamu. Jalan-jalan. Kat dulu, Bapak revisi dulu. Di sini kalian kan sudah tadi mengeksploitasi bagaimana cara menggabungkan 3 teknik. Yang pertama olah tubuh tadi kan nanti kembalikan. Enggak apa-apa kalau misalnya tadi di itu enggak masalah. Ini yang 3 orang kan, yang pertama ya. Ya ya enggak apa-apa, dia ngejek yang namanya orang kan. Kan ngompori. Tapi kau kayak sedih lah mukanya, jangan bahagia. Nah, gitu maksudnya. Pak. Yang saya masuk itu sedikit kali. Gak apa-apa, ditambah lagi gak masalah. Yang penting kamu sekarang kesepakatannya di mana? Contoh misalnya, begitu si Ayu ketahuan kan kamu masuk, kau masuknya apa gini-gini. Nah, ini kamu masih sama si Ilham boleh. Jadi kamu yang juga menanggapi itu. Awas loh ya. Sekali lagi aku lihat engkau sama ini, saya kan tidak akan segan-segan. Entah apapun yang terjadi. Misalnya seperti itu, nggak boleh. Kamu jalan misalnya, lupa. Duran. Bahaya ini. Jadi dibikin seperti itu nggak apa-apa. Diaplikasikan dalam bentuk karakter dengan cara menggabungkan 3 teknik tadi. Sekarang kamu jangan terkecoh dengan kelompok lain. Kalian harus fokus pada kelompok sendiri. Tunjukkan yang terbaik. Ya. Jadi tadi tekniknya jangan sampai lupa. Teknik masuknya yang jadi laki-laki pertama, kemudian yang jadi perempuan juga. Nah di sini. Nah yang terutama nanti sentralnya di perempuan ya. Di saat kamu tadi motivasinya ke si Ilham ini kan hanya sekedar iba saja. Engkau ngapain? Kan sebenarnya itu sehingga terjadi salah paham kan? Salah paham sama si Pade. Jadi kamu merasa bingung apa sih? Bisa aku jelasin gitu kan? Aku jelasin dulu. Wah mau. Ini sudah terlebih dahulu. Nah ini merasa bersalah. Apa sih aku nggak di ini? Tapi karena kamu takut sama Pade tadi. Yuk kita coba. Baik, silakan. Bapak pikir udah cukup sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Silakan merapat dulu. Merapat semua. Silakan kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan. Oke. Silakan coba switch dulu ketua kelompoknya masing-masing. Switch. Menang tak? Apa yang itu main duluan tak? Oke. Siapa yang kalah? Yang kalah pentas duluan. Silakan di sini tempat pementasannya. Yang peserta kelompok 1 silakan menyaksikan menghadap ke sana. Ya. Oke. Jangan itu kalau butuh properti boleh dipakai itu. Sini ya. Disiapin dulu. Ketawa nggak apa-apa.
nanti di video. Ketawa-ketawa juga boleh. Boleh, aturan saja. Boleh jangan ketawa-ketawa. Namanya pemain dasar kita perlu menyaksikan. Dulu main. Siap. Action. Aduh, angger nih Honda drag aku tadi balikan dia. Macam mana aku nak ngedrak nih? Honda aku 2-3 tahun tadi balikan dia. Ger, angger. Nggak sih bro, dari tadi denger kayak dari sana tuh. Angger nih, Honda aku 2-3 tahun tadi balikan dia. Ya bro, Bro, apa cerita? biasalah ngomong-ngomong sama dia nih soal ngedrak entar nanti malam. Oh, ya pergi dulu ya bro ya. Iya bro. Mau sama motor. Iya bro. Angger nih, memang aja nih. Honda aku 2-3 tahun tadi balikan dia. Macam mana aku ntar malam nak balik nak ngedrak nih. Udah bro, slow ya. Nanti kita santet dia. Oke. Nanti kita cucu gini. Itu betul. Ya udah sakit ini pinggir punya. Mbak. Ada. Pelan-pelan. Bantu lah ini. Ada. Salah kaki ini. Memang kamu ini ya. Mbak mau bismillah dulu ini. Bismillah, bisputik, bismillah, bisputik. Jangan ganggu Mbak ini, Mbak lagi fokus sekali nih. Bismillah, bisputik, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisputik, bismillah. Ada apa datang sini? Bisputik, bismillah. Bismillah. Mbah, Bismillah. Hei. Mbak sini mana ini orang dia? Ada apa kamu kesini ya? ini loh Mbah. Saya lagi ada masalah sama Angger ini. Ya, masalah apa ya? Honda saya 2-3 tahun tadi balikan dia Mbah. Ya terus kita mau apain ini? Mau saya santetnya Mbah. Woi, bisa sekali tuh. Iya Mbah, ini Mbah fotonya Mbah. Ya, oke lah. Dulu, tidak nampak Mbak ini, sikit saja. Iya, Mbak. Ini. Ya asisten, Mbak baca dulu nanti kamu kasih bunganya, oke? Oke, Mbak. Sekali lagi nih, sekali lagi. Ya, bisa mampus. Mbak, Mbak, yang Mbak fotonya Mbak. Astagfirullah, ini foto kawan saya Mbak. Mbak geser nih Mbak. Nah, ini Mbak, ini. Mbak jangan nampak ini, mata Mbak sudah tidak lama main HP ya. Bisa ini bisa. Oke, sekali lagi, oke, ini kena pertama dia akan kesakitan. Sekali, ya. Ini bisa. Oke, 2 kali lagi dia akan mampus. Oke, mana ini betul nampak? Oh, di sini. Ya. Iya, mampus kau. Ya, mampus ya. Hei, mampus. Kau juga nata, ngapain kesini? Ini semua gara-gara kau. Honda aku 2-3 tahun tak balikan. Bukan nanti balikan, belum sempat waktu dia. Macam mana aku ngedrak nanti malam? Bapak ini. Sudah. Mana ini? Hah? Udah, kalian semua ini jangan berantem ya. Ingat, kalian situ sudah lama. Berapa tahun kalian bersahabatan ya? 3 tahun. 3 tahun. Ada. Ingat kalian selamat atau mbak santai kalian berdua. Ya, selamat. Oke, aman aja. Ada berdua saja. Anak muda zaman sekarang persahabatan sampai motor tidak kembali kan mau disantet. Mbak bingung. Jadi persahabatan itu tidak boleh seperti itu. Jadi saling mengerti sajalah. Mbak seperti Mbak ini tidak ada sahabat. Ini ada orang banyak.
Kalau gitu sudahlah, Mbak sedih kalau ingat-ingat gitu. Mbak, pamitlah. Assalamualaikum. Tolong balas kamu emang ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini performa yang luar biasa. Jadi itulah hasil dari kalau kita menggabungkan ketiga konsep teknik dalam mendukung sebuah karakter yang dimainkan. Oke. Nanti sambil lalu kita evaluasi. Silakan dari kelompok 1 kira-kira apa yang kalian tangkap dari kelompok pementasan dari kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari segi karakternya, mungkin tadi dari penampilannya atau seperti apa? Silakan dari kelompok 1 ada sanggahan? Terserah apa yang kamu ungkapkan dari hasil dari pementasan dari kelompok 2 tadi. Kira-kira penampilan dari karakter Mbak bagaimana? Udah maksimal ya? Udah bagus ya? Oke, berarti itu sebuah apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Untuk tokoh yang lain, misalnya seperti yang dimainkan oleh peran utama tadi, yang Nata ya, bagi Nata dari penampilan Nata tadi yang membawa alur konfliknya. Jadi gimana tadi? Sudah bisa membawakan alur konflik tidak? Udah Pak ya. Udah Pak. Oke, kira-kira yang pengen kalian sanggah dari kelompok 2 oleh kelompok 1 apa kira-kira? Muka mbaknya kenapa kayak gitu, Pak? Oke, kenapa muka mbaknya seperti itu? Nah, di sini tadi setelah Bapak diskusi dan masuk nimbrung di kelompok 1, bahwasanya yang mereka bawa ini adalah fragmen yang membawa sebuah kelucuan atau dagelan, kalau kata dari jenisnya itu lari ke dagelan ya, atau lawak seperti itu. Makanya peran sentralnya itu ada di Mbak Dukun tadi ya. Jadi tadi konsepnya tadi adalah tentang santet menyantet dari Mbak Dukun. Nah, peran sentral di sini tokoh utama adalah Nata, tapi peran sentral itu berbeda lagi. Peran sentral itu namanya peran atau tokoh atau acting yang dimainkan oleh seseorang di mana dia memegang alur cerita. Coba kita bayangkan kalau tadi nggak ada Mbak, kira-kira menarik nggak ceritanya? Tidak. Nah, itu namanya peran sentral. Nah, kenapa Pak tadi aktingnya seperti itu? Karena memang konsep dari kelompok 2 ini adalah dagelan atau lelucon atau lawak ya, sehingga kemasannya itu tidak dibikin lawak seperti kayak misalnya kayak di TV-TV kayak Sule dan semacamnya. Contoh kayak OVJ. Opera Van Java, ya misalnya lagi ada yang lainnya, kan sekarang banyak ya konsep-konsep lawakan yang dikemas seperti itu. Karena ini baru kita pelajaran tentang seni peran saja, teknik saja, maka dengan ala kadar seperti ini menurut Bapak itu sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Andai saja saya bisa memiliki Ayu, pasti saya akan bahagia. Saya berharap hari ini dia berada di samping saya dan saya bisa melihat senyumannya yang manis itu. Kamu, kok saya lihat dari tadi ngomong sendiri? Enggak, bukan apa-apa kok. Kok ngomongnya gugup? Enggak apa-apa, enggak ada. Kalian di sini ngapain sama pasangan aku? Cowoknya. Kamu sini, geser. Ngapain kamu? Tunggu, bisa saya jelasin. Aku sudah melihat Tunggu, dari saya bisa kepala mataku jelasin. sendiri. Nggak mau dengar alasan dari kalian. Jadi biar bisa Kamu saya diam. jelasin. Kamu ayo sini. Tak apa pula nanti kalian buat. Kamu ingat ya, sekali lagi saya melihat kamu seperti ini sama pasangan saya tidak segan-segan apapun yang terjadi sama kamu. Allah, kenapa sih setiap kali saya jatuh cinta, saya selalu pergi. Bener cinta. Saya tidak pantas untuk dimiliki. Sudahlah, sekarang tugas saya mengikhlaskan dia. Semoga dia bahagia dengan pasangannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwasanya ada 2 genre fragmen ya. Yang pertama tadi penampilan dari kelompok 2 itu lawak ya. Dari kelompok 1 itu yang serius, artinya dunia percintaan di masa remaja. Ya. Kenapa kakinya begitu getar, Pak? Tadi tanya oleh pacar Ayu. Oke, mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menyanggah? Yang bisa menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 2?
Agak keras suaranya. Karena ketemu orang yang dicintain tuh ini Pak, deg-degan Pak saya Pak. Baik. Jadi intinya tadi yang dibawa oleh itu adalah teknik olah tubuh ya yang dimanfaatkan dalam sebuah acting ya. Kenapa dia di saat perempuan yang dia sukai itu datang dia sampai seperti itu? Karena itu adalah bukti nyata atau real perasaan yang terungkap dengan menggunakan teknik olah tubuh. Nah, tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh pemeran tadi itu banyak terjadi pada orang pada umumnya. Terkadang kita di saat misalnya gugup, itu kan lebih tepatnya gugup ya. Tanpa kita harus mengungkap saya gugup, tanpa harus ngomong gitu. Dengan gerakan begini itu udah menampakkan bahwasanya dia gugup. Ada yang lain yang mau disanggah? Pak, Ya. Pak Fadil langsung marah-marah, Pak. Oh, kenapa Fadil langsung marah-marah? Coba tokoh Fadil mana yang bisa menjelaskan kenapa? Karena saya melihat pasangan saya sendiri berduaan sama cowok lain, Pak. Oke. Karena pasangannya berduaan. Jadi lebih Saya tepat. merasa cemburu, Pak. Oh, oke. Lebih tepatnya cemburu seperti itu. Tapi Pak, kalau misalnya alasannya dia berduaan, menurut saya kurang masuk akal ya. Kenapa? Karena di belakang di situ kan ada beberapa orang. Iya, Pak. Lebih tepatnya bukan berduaan hanya ini, tapi mereka istilahnya saya melihatnya di depan mata saya, mereka semacam ada perasaan yang di belakang dari saya gitu, sehingga saya merasa terhianati dan semacam. Jadi itu yang menjadi dasarnya. Kalau misalnya berduaan nggak ada orang lain lagi, kan nggak mungkin, soalnya ada di belakangnya. Mungkin itu penafsirannya, Bapak hanya bisa meluruskan saja ya. Oke. Ada yang lain lagi dari kelompok 2 mau menyanggah penampilan dari kelompok 1? Udah, Pak. Tadi. Sudah aja, udah ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Bapak rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup. Tadi kita sudah melihat bersama seperti apa yang kita akan bahas. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Silakan dari anak-anakku yang saya sayangi, bisakah kalian merefleksi ulang? Siapa yang bisa merefleksi ulang tentang pelajaran pada kesempatan kali ini? Kira-kira siapa yang mau merefleksi? Ya, Saya silakan, bisa. Fadil. Pada pembelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan tentang olah rasa, olah tubuh, dan olah vokal. Karena ketiga itu sangat mendukung tentang acting. Oke, terima kasih untuk saudara Fadil yang sudah melakukan refleksi pada pertemuan kali ini. Jadi kuncinya ketiga teknik seni peran itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali dalam memainkan peran acting atau tokoh yang kita mainkan. Nah, baik anak-anak, tadi saudara Fadil sudah menyampaikan refleksi pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak pengen bertanya ya, kira-kira kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran saat ini apa pada pertemuan kali ini? Saya lagi Pak. Oke, silakan Fadil. Pada pembelajaran kali ini kelebihannya kita dapat memahami dan mempraktikannya secara langsung. Baik. Dan kekurangannya waktunya kurang lama Pak. Jadi kami kurang puas untuk berekspresi gitu Pak. Baik. Itu sebuah kelebihan dan kekurangan ya. Jadi karena waktu memang kita terdesak, sebentar lagi kita juga masuk pada mata pelajaran lain. Mungkin dari kekurangan itu kita akan tutupi di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jadi Bapak juga tidak bisa memaksakan. Mungkin nanti akan ada di LKPD di luar jam dari pembelajaran ini. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, pada pertemuan kali ini, Bapak hanya ingin mengingatkan di proyek-proyek berikutnya itu di pertemuan berikutnya kita akan mendalami lagi. Ini sekarang teknik dasarnya, nanti kita akan lebih mendalami pada proyek pementasannya, di mana di situ kita akan mempelajari yang namanya kostum, make up, kemudian penjiwaan yang lebih mendetail lagi. Kita sudah memainkan perannya ya pada kesempatan kali ini. Nanti kalau sudah dikomplitkan lagi dengan kostum, kemudian dengan tekniknya pementasannya, itu akan lebih menarik lagi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan di acara perpisahan kita bisa mementaskan sebuah pertunjukan yang menarik. Itu adalah goal dari proyek kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan tidak ada kendala yang dihadapi. Baik, PR di rumah silakan nanti kamu lanjutkan di buku paket tentang bab 4 ya, di teater. Di situ ada tentang teknik dasar acting atau seni peran. Silakan nanti kamu lakukan itu, minggu depan dikumpulkan ya. Sebelum kita akhiri,
Bapak akan memberikan reward ya, reward kepada kelompok tentunya. Kalian sudah melakukan itu, tentu kalian sudah mendapatkan nilai praktek ya di atas KKM. Nah, itu. Kemudian untuk anak-anakku yang saya cintai semua, dari segi pertunjukan yang ada dari dua jenis pertunjukan tadi, Bapak mau menunjuk satu the best actor. Nah, the best actor atau artis di sini jatuh pada saudara Mbah Dukun. Tepuk tangan. Mungkin akan mendapatkan nilai tambahan dari Bapak setidaknya lebih dari yang lain. Tapi yang lain ya, tidak usah berkecil hati. Kalian sudah melakukan itu, sudah mendapatkan KKM di atas KKM. Kalian sudah mempresentasikan itu, kalian sudah mendapatkan nilai tugas yang berlebih. Jadi kalau KKM kita di sini 65, otomatis kalian sudah mendapatkan nilai 75 sampai ke atas, itu sudah di tangan kalian. Jadi tidak usah khawatir, ditambah lagi dengan tugas yang jadi PR nanti ya, itu akan menambah nilai-nilai kalian lagi. Harapan Bapak kedepannya kita semakin baik dan sehat selalu. Nah, sebelum kita akhiri, kita jargon dulu. Seni budaya. Hai hai hoya hoya. Hai hai hoya hoya. Hai hoya. Silakan sebelum diakhiri, ketua kelas pimpin doa. Maju. Nggak usah di tempat aja. Sebelum kita buang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, sampai bertemu pertemuan berikutnya. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.